Salam. Tidak terasa, saudaraku, kita sekarang sudah ada di penghujung tahun 2020. Dan saat ini, tanggal 25 Desember, kita merayakan Natal. Seluruh umat Kristen di seluruh dunia bersama-sama dengan kita merayakan perayaan Natal ini. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu setia menyertai kita, memelihara, melindungi kita selama 1 tahun. Dan saat ini kita akan merayakan Natal karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Oleh karena itu mari kita bersukacita, mari kita berglori bagi Tuhan atas semua kebaikan Tuhan selama 1 tahun. Hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita mau buka ibadah Natal kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Jadilah Tuhan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan
Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Salam. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan renungan Natal. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya boleh Tuhan mengurapi kami. Semua yang mendengar, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Supaya boleh Tuhan pesan Natal pada tahun ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami di tahun 2021. Menjadi pegangan kami, sehingga boleh kami nanti melewati tahun 2021 dengan kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kemenangan yang besar dari Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan waktu ini, dari awal pemberitaan sampai selesai, Roh Kudus yang ambil alih semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Topik atau tema Natal kita pada tahun ini, 25 Desember 2020, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Saudaraku, segala perkara, sangat jelas firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Coba kita lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Ini menjadi tema Natal kita pada tahun ini. Ya, saya baca untuk kita Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Dikatakan saudaraku, segala perkara. Jadi kalau dikatakan segala perkara, itu berarti semuanya. Perkara identik dengan hal-hal yang menjadi masalah atau pergumulan dalam hidup kita. Biasanya di pengadilan ada perkara, berarti ada dispute yang terjadi antara seseorang dengan yang lain. Ada kasus, ada masalah. Dan Tuhan katakan segala perkara. Apakah itu perkara kecil atau perkara besar? Tidak masalah, semua perkara kita dapat tanggung di dalam Yesus. Saudaraku, kuncinya kalau kita lihat di dalam ayat ini adalah kita harus garis bawahi yang namanya di dalam. Kalau lawan daripada di dalam itu adalah di luar. Jadi ketika kita ada di dalam Yesus, maka segala perkara, masalah, pergumulan, kesulitan, kita pasti bisa menanggungnya. Kita pasti bisa melewatinya. Kita pasti bisa melaluinya dan kita akan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita di luar Yesus, maka kita tidak akan bisa memikul masalah kita. Kita tidak akan bisa menanggungnya. Karena begitu berat, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu mengatakan, kalau engkau punya masalah, engkau punya beban, datang kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan Yesus sudah menjanjikannya bagi kita. Jadi kalau kita punya beban, serahkan semua kepada Yesus. Saudaraku, sekitar 20 tahun yang lalu, ada seorang petinju yang benar-benar dia mengandalkan Tuhan ketika dia di ring tinju. Dan dia tidak malu
untuk mengakui firman Tuhan. Seluruh dunia pada saat itu menyaksikan pertandingan tinju itu. Jadi ada jubah daripada petinju itu, dan di jubahnya tertulis ada ayat Alkitab, yaitu dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Di jubahnya begitu sangat jelas. Dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan di dalam pertandingan itu. Dia tidak malu mengakui firman Tuhan kepada dunia. Saya sangat yakin, saudaraku, orang yang tidak malu mengakui firman Tuhan di depan umum, maka Tuhan akan menghargai dia. Dan di celananya juga sama. Tertulis ada firman Tuhan di sana, Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan itulah yang menjadi pegangan petinju ini, saudaraku. Namanya mungkin saudara-saudara pernah mendengarnya, yaitu Evander Holyfield. Semua penggemar tinju pada zaman itu pasti pernah mendengar nama yang sangat melegenda di dunia tinju. Dan pada saat itu dia sedang menghadapi seorang petinju yang sangat terkenal, yaitu Mike Tyson. Pada saat mereka melakukan pertandingan tinju, saudaraku, saya percaya Evander Holyfield, dia mengandalkan Tuhan. Karena Mike Tyson sangat terkenal si leher beton itu. Setiap ada pertandingan tinju, lawannya selalu dikanvaskan KO, dan dia selalu menang KO. Hanya 1 ronde, hanya 2 ronde, hanya 3 ronde. Begitu kuatnya Mike Tyson, dan semua petinju kelas berat pada saat itu ketakutan menghadapi dia. Mungkin juga barangkali Evander Holyfield pada saat itu, dia juga begitu ketakutan di dalam batinnya. Itu sebabnya dia mengandalkan firman Tuhan, pegangan dia satu-satunya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Itulah yang menjadi pegangan Evander Holyfield. Sehingga pada saat pertandingan berlangsung, saudaraku, apa yang terjadi? Evander Holyfield memenangkan pertandingan itu. Dia bisa mengkanvaskan lawannya Mike Tyson, yang sebelumnya dia begitu kuat, sepertinya tidak ada lawannya di dunia pada saat itu. Sehingga pada saat pertandingan terjadi, karena begitu frustrasinya Mike Tyson, dia begitu stres, sehingga dia melakukan hal yang belum pernah dilakukan seorang petinju profesional. Dia menggigit daun telinga Evander Holyfield pada saat itu. Dan itu sangat memalukan. Kita lihat, saudaraku, bagaimana seorang petinju, dia bisa mengalahkan petinju yang sangat hebat pada zaman itu. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Itulah yang diandalkan oleh seorang petinju Evander Holyfield. Sehingga dia bisa memenangkan pertandingan dengan TKO pada saat itu. Saya percaya, saudaraku, semua kita bisa, saudaraku, mengalami kemenangan kalau kita berpegang kepada firman Tuhan.
Saudaraku, segala perkara dikatakan di dalam firman Tuhan. Apakah saudara punya masalah yang kecil atau masalah yang besar? Saudaraku, apakah saudara punya pergumulan dalam hidupmu? Semua pergumulan dalam hidupmu, apakah itu masalah finansial? Kalau engkau punya masalah finansial, engkau serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Segala perkara. Apakah saudara punya utang kepada orang lain? Jangan khawatir. Kalau engkau melihat itu masalahmu, datang kepada Yesus. Andalkan Dia. Kata Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Apapun masalah kita. Mungkin engkau punya pergumulan mengenai kesehatanmu. Serahkan semua kepada Tuhan. Engkau punya pergumulan mengenai keluargamu. Serahkan semua kepada Tuhan. Engkau punya pergumulan mengenai pendidikanmu, pekerjaanmu, usahamu. Serahkan semua kepada Tuhan. Kalau sikap kita seperti itu, maka jelas firman Tuhan ini dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13 itu akan tergenapi dalam hidup kita. Ini menjadi ayat hafalan kita, saudaraku. Kemanapun kita pergi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita ini adalah orang lemah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Dan Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kalau kita di dalam Yesus, maka kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Itu sebabnya, saudaraku, sangat penting digarisbawahi di dalam. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat kemenangan. Kita bisa memikul semua beban kita. Kita dapat memikul semua apa yang menjadi perkara-perkara dalam hidup kita. Minggu yang lalu saya katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan 8. Ini adalah menjadi pegangan kita. Selama 1 tahun, saudaraku, jangan lupakan ayat firman Tuhan ini. Jangan lupakan janji firman Tuhan ini. Supaya kita diberkati oleh Tuhan selama 1 tahun. Dari bulan Januari sampai Desember 2021. Saya tidak tahu, saudaraku, tapi inilah yang muncul dalam hati saya. Untuk kita boleh berpegang kepada janji Tuhan. Ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Untuk kita boleh sama-sama berpegang kepada janji Tuhan dengan kuat. Sama seperti petinju Evander Holyfield. Dia tidak malu untuk mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam pertandingannya. Demikian juga kita, saudaraku, kemanapun kita pergi. Mari kita berpegang kepada janji Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 itu, sekali lagi saya ulangi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, itu adalah bagian kita selama tahun 2021.
Mungkin masih tahun kering, mungkin masih tahun sulit, sama seperti tahun 2020 ini, karena ada pandemi COVID-19. Sehingga hari-hari, bulan demi bulan itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dialami oleh banyak orang. Tapi firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun terjadi masa sulit, tapi Tuhan mengatakan diberkati. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berpegang kepada janji Tuhan. Itulah yang menjadi hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber hidup kita. Sehingga kalau kita tertanam, tertancap dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, demikianlah kita yang hidup dekat dengan firman Tuhan. Karena air itu adalah air kehidupan. Air itu gambaran daripada Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan. Jadi kalau kita dekat dengan firman Tuhan, saya percaya, saudaraku, maka di tahun kering tidak perlu kita menjadi khawatir. Di tahun sulit tidak perlu kita menjadi khawatir. Karena Tuhan memberkati kita. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Oh haleluya, haleluya. Ini dahsyat firman Tuhan ini. Kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, setiap hari inilah yang menjadi pola hidup kita. Jadi kalau saat-saat ini, saudaraku, kita merayakan Natal, ada sesuatu hal maknanya yang kita harus pegang bersama-sama. Perayaan Natal identik dengan lahirnya juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah bukti daripada kasih Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia. Dia mau lahir dari seorang perempuan biasa, dari rahim seorang manusia, seorang perempuan. Dia mau merendahkan diri sama dengan manusia. Dan menjadi hamba, bukan hanya lahir, tapi dia juga rela untuk mati disalibkan. Demi kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita lihat bagaimana kerendahan Tuhan yang luar biasa. Dia adalah seorang raja. Dia adalah pencipta alam semesta. Tapi dia rela lahir di kandang domba. Di mana kandang domba itu pasti kurang steril, saudaraku. Di sana ada baunya mungkin cukup menyengat. Karena kandang domba. Di sana ada mungkin kotoran-kotoran domba. Tapi di sanalah Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Itu memaknai bahwa Tuhan Yesus mau lahir, mau masuk dalam hati manusia yang berdosa, yang kotor, yang jorok, yang najis. Dia mau lahir di sana, dia mau masuk di sana, dia mau berdiam di sana. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sesuatu hal yang supranatural. Jadi kalau Yesus ada dalam hati saudara, berarti ada sesuatu hal yang supranatural di dalam hidup saudara. Kalau sesuatu yang supranatural ada dalam diri kita, saudaraku, maka akan terjadi hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Supranatural yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itulah supranatural.
yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itulah supranatural. Tidak masuk akal, itulah supranatural. Jadi kalau yang supranatural ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, berarti kita akan melakukan hal-hal yang supranatural. Bukan karena gagah kuat kita, tapi karena Yesus yang ada dalam hati kita. Dia yang supranatural akan melakukan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau engkau punya masalah, pergumulan, perkara dalam hidupmu, maka hal-hal yang supranatural bisa terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat, mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. Karena Dia yang melakukannya ajaib. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita dalam pesan Natal pada tahun ini, supaya kita melihat optimis ke depan. Kita boleh optimis, saudaraku. Memang kita terbatas, manusia terbatas. Secara fisik kita terbatas, saudara. Banyak keterbatasan kita. Banyak sekali keterbatasan kita. Oleh karena itu, mari kita semua untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Dia tidak terbatas. Kita terbatas, saudaraku. Mungkin kita, kalau kita lihat diri kita, saudaraku, kita memiliki keterbatasan secara fisik. Ya, secara kasat mata kalau kita lihat mungkin ada orang yang gagah perkasa sepertinya, badannya atletis, badannya kekar. Sepertinya tidak ada kelemahan secara fisik. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dia pun memiliki keterbatasan secara fisik. Orang yang gagah perkasa, fisiknya atletis, dia bisa sakit, saudaraku. Itu menandakan bahwa manusia itu punya keterbatasan secara fisik. Mungkin saudara melihat ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, uangnya banyak. Kalau dihitung mungkin triliunan uangnya. Saya mau katakan kepada saudara, dia pun memiliki keterbatasan finansial. Walaupun secara kasat mata sepertinya hebat, semua berkecukupan, mewah, berkelimpahan. Tapi orang seperti itu dalam sekejap juga bisa hilang, saudaraku. Dia bisa bangkrut, saudaraku. Dan banyak orang pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kaya besar, karena mereka tidak di dalam Tuhan. Apa yang terjadi, mereka putus asa. Dan akhirnya mereka membunuh diri mereka sendiri. Karena mereka kecewa, mereka stres, mereka depresi. Sepertinya tidak ada lagi pengharapan dalam hidup mereka. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, saudaraku, sepertinya semua serba hebat. Tapi ternyata manusia memiliki kelemahan. Memiliki kelemahan. Mungkin kita melihat seseorang luar biasa hebat, tapi sesungguhnya mereka juga memiliki kelemahan secara mental. Mereka bisa mengalami stres, walaupun dia pemimpin, seorang presiden, seorang panglima tentara. Tapi di dalam batinnya, saudaraku, dia bisa mengalami stres, depresi. Tekanan-tekanan dalam hidup dia bisa mengalaminya. Jadi manusia itu mengalami keterbatasan. Hanya Tuhan saja yang tidak mempunyai keterbatasan, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak ada taranya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari dalam menghadapi
menjalani nanti tahun 2021, mari kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Sesuatu hal yang supranatural akan kita alami. Hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Mungkin secara ekonomi kita berpikir, wah mana mungkin kita bisa keluar dari krisis ekonomi kita sendiri, keluarga kita. Tapi saya percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang supranatural dalam finansial saudara. Engkau bisa melewati semuanya. Dan semuanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin engkau punya utang saudara bisa lunas semua selama 1 tahun 2021. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal yang supranatural akan engkau terima. Finansial, supranatural finansial. Tuhan bisa kerjakan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Percaya penuh kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita jadikan Tuhan menjadi gembala kita. Artinya dialah yang menuntun kita di setiap jalan kita. Kemanapun kita pergi. Dia yang menuntun kita. Kita izinkan Tuhan menjadi gembala kita. Kita adalah domba tuntunan tangannya. Dan kalau kita menjadikan dia menjadi gembala kita, oh dahsyat luar biasa. Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Berumput hijau, saudaraku, yang indah. Tuhan akan membuat semuanya indah, menjadi hijau, saudaraku. Oh luar biasa, Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Bayangkan saudaraku, ya dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya ke-3. Ini juga menjadi pegangan kita saudaraku. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, kita mengizinkan dia untuk mengatur hidup kita, maka dia akan melakukan hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Jiwa kita akan menjadi sejuk, jiwa kita menjadi damai, jiwa kita akan menjadi sukacita luar biasa. Karena ada Yesus, saudaraku, yang menjadi gembala kita. Oh haleluya, dia akan membuat saudaraku jiwa kita menjadi segar. Dia menyegarkan jiwa kita. Yang sebelumnya mungkin jiwa kita ada banyak masalah, ada tekanan-tekanan dalam hidup. Tapi Yesus akan membuat hal yang supranatural dalam hidup kita. Jiwa kita menjadi segar oleh karena Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Dia akan menuntun jalan-jalan kita. Karena kita menjadikan dia gembala kita. Kita serahkan jalan-jalan kita kepada Tuhan. Dialah yang menuntun kita supaya kita tetap berjalan di relnya. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan ini menjadi pegangan kita. Saya mendorong semua saudara, ya dimanapun saudara berada, mari kita berpegang kepada janji firman Tuhan. Terutama ada 3 firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Yang pertama tadi adalah Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu menjadi ayat hafalan kita. Selama 1 tahun 2021 nanti kita pegang janji Tuhan ini. Dan yang kedua,
adalah Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita pegang janji Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita hafalkan firman Tuhan ini, Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, lihat ya. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan sudah berjanji, saudaraku, kalau kita menjadikan Dia gembala kita, tidak akan pernah kita kekurangan. Tuhan akan mencukupkan, bahkan akan memberikan hal-hal yang berlimpah bagi kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Tuhan adalah gembalaku, Ia tidak akan membiarkan aku kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudaraku, inilah yang menjadi pesan Natal untuk tahun ini, supaya boleh kita semakin bergairah lagi di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kita menjadi orang Kristen yang militan, berpegang kepada janji Tuhan, sama seperti petinju Evander Holyfield. Dia tidak malu untuk berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak malu untuk berpegang kepada firman Tuhan. Seluruh dunia boleh menyaksikannya. Dia tetap berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, pasti digenapi. Tuhan akan menghargainya, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Oh, Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh kami menghadapi semua perkara dalam hidup kami, baik itu perkara kecil ataupun perkara besar. Tuhan setia untuk memberi kepada kami kekuatan sehingga kami dapat menanggung semuanya. Oh Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan kami Tuhan memohon belas kasihan Tuhan, memohon kepada Tuhan pertolongan-Mu secara khusus. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh berpegang kepada janji firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah kehidupan bagi kami. Itulah yang menjadi andalan kami Tuhan. Hari demi hari kami Tuhan menjalani nanti tahun 2021. Tolong kami genapilah firman-Mu Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13 untuk semua anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan genapi firman-Mu di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dan juga genapi firman-Mu di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ini Tuhan menjadi bagian kami semua anak-anak-Mu Tuhan di tahun 2021. Itu menjadi bagian kami semua. Kami terima semuanya. Itu menjadi berkat bagi kami. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kami. Berkat-berkat supranatural terjadi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam finansial kami. Terjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya Tuhan sediakan.
Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk semua pengorbanan Tuhan yang luar biasa, kerendahan hati Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mau lahir Tuhan di dunia ini dan mau tinggal dalam hati kami Tuhan yang penuh dengan dosa. Mungkin sesuatu hal yang bau Tuhan di dalam diri kami, tapi Engkau mau tinggal di dalam diri kami, dalam hati kami. Sama seperti Engkau lahir di kandang domba, demikian juga Engkau Tuhan tinggal di dalam hati kami Tuhan yang brengsek. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan untuk menerima semuanya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Lilin sebagai simbol bahwa terang itu telah datang ke dunia. Mari sama-sama kita menyalakan lilin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya, sambil kita naikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hikmat dan dengan sungguh-sungguh. Bintangmu
For unto us a child is born. Karunia, pengampunan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Perdamaian, keselamatan. Seorang putra diberikan untuk kita. Natal penuh sukacita akan kelahiran Mesias. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia penasihat ajaib. Dia Allah. Dia Bapa yang tetap, Raja damai. Dekat, jauh, Bersama, berpisah. Akankah Natal menjadi hampa? Natal ini tak lagi sama. tapi cinta Allah selalu sama. Tuhan begitu sayang. Dunia Dia berikan putra tunggalnya. Siapapun yang percaya Dalam dirinya tidak akan binasa, Tetapi hidup kekal. Shalom semua, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021.
gratis untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semua. Shalom semua. Saya Freddy. Saya Mutia. Kami mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami sekeluarga mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. 2020 segera berakhir, 2021 segera kita lalui. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sambut Natal 25 Desember 2020 dan 1 Januari 2021. God bless us. Salam semua. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita arahkan hati kita semua kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Memberikan kepada saudara berkat yang supranatural. Supranatural dalam hal berkat ekonomi, finansial, berkat keluarga, supranatural, berkat pendidikan, supranatural, berkat pekerjaan, supranatural, berkat usaha, supranatural. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang saudara tidak pernah lihat, Tuhan akan lakukan hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat bagi saudara di tahun 2021. Asalkan saudara berpegang kepada janji Tuhan. Berpegang kepada ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dan dalam Mazmur 23 ayat 1-3. Kalau saudara berpegang kepada janji Tuhan itu, maka berkat-berkat yang supranatural
itu akan saudara terima. Tuhan menjagai saudara, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Tuhan memelihara engkau. Demikian juga Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera yang luar biasa. Dan kami Tuhan tidak lupa untuk memperkatakan, mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus yang menyelimuti kami selama 1 tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami terima semua berkat-berkat supranatural yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan amin.